Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita juga diberikan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kita berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang kita cita-citakan bisa ketemu, bulan yang kita harap-harapkan, dan bulan yang di dalamnya itu nanti kita berharap bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan atau keberkahan-keberkahan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu firman-Nya mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Oleh karena itu sebetulnya puasa ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang mukmin. Dan orang yang meyakini bahwa puasa itu akan membawa dia kepada kebaikan, ini adalah ciri dari orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan yang namanya puasa ini sebagai sebuah jalan bagi kita dalam rangka mendapatkan ketakwaan. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat, bersungguh-sungguh, dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya puasa ini. Dalam salah satu hadis pun dikatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddam min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan juga dengan ihtisaban, dengan sebuah perhitungan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, bersyukurlah kita diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang kita cita-citakan dan bulan yang kita harapkan bisa berjumpa dengannya. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan bulan ini sebagai bulan pertobatan kepada kita semua. Oleh karena itu, banyak beberapa ulama mengatakan bahwa sesungguhnya dengan bulan suci Ramadan ini, maka seorang akan disucikan, akan dibersihkan segala dosa-dosanya yang sudah dia lakukan pada masa-masa yang lalu. Bulan Ramadan memiliki berbagai keutamaan atau berbagai fadilah-fadilah yang insya Allah ini semua baik untuk kita semua. Yang pertama, bulan Ramadan adalah sebagai sebuah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadana unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karena itu, kita bersyukur bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang momentumnya ada diturunkannya kitab suci Al-Quran, di mana kita tahu bahwa sungguhnya kitab suci Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang menjadi petunjuk bagi manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Dan sekaligus Quran juga sebagai sebuah kitab yang menjelaskan kepada kita semua mana yang benar dan mana yang salah. Dia memiliki fungsi sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, oleh karena itu marilah kita isi bulan suci Ramadan yang hari ini kita masuki, diawali, dan tentunya kita berharap juga di sini kita sudah mulai mengisi, mengagendakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Al-Quran. Marilah kita jadikan momentum bulan suci Ramadan sebagai bulan Syahrul Quran, sebagai bulannya Al-Quran. Tidak ada hari yang tidak kita isi dengan menyimak, membaca, atau bahkan meneliti tentang Al-Quran itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sesungguhnya di samping Ramadan sebagai Syahrul Quran, sebagai bulan yang di dalamnya ada diturunkan kitab suci Al-Quran, Ramadan pun juga dikenal sebagai bulan sebagai pendidikan. Maka disebut dengan istilah Syahrul Tarbiyah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan mendidik pribadi-pribadi kita. Mendidik orang-orang muslim, tetangga kita, saudara kita, anak dan istri kita, atau bahkan sekitar kita. Mari kita ajak bersama-sama semua, agar mereka semua menjadi orang-orang yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, banyak hal yang tentunya bisa kita dapati dari bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini sebagai sebuah bulan pendidikan, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bahwa bulan ini adalah bulan yang membuka keberkahan dan sekaligus pahala yang besar. Pada bulan ini juga dikatakan bahwa idza jaa Ramadan futihas abwabul jannah. Apabila datang yang namanya bulan suci Ramadan, maka dibukalah yang namanya pintu surga. Oleh karena itu, ini kesempatan terbaik buat kita. Mari kita isi bulan Ramadan dengan hal-hal yang lebih positif, yang lebih baik. Mari kita investasikan semua amal dan kegiatan kita untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik, yang insya Allah sebagai tabungan kita untuk di akhirat kelak.
Dan dalam kehidupan kita dengan masyarakat sehari-hari, insya Allah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ada beberapa pihak mengatakan kalau begitu Ramadan dikatakan sebagai bulan yang dibukanya pintu surga, kemudian ditutupnya pintu neraka, kemudian dikekangnya yang namanya setan. Apakah dengan demikian berarti tidak ada kemaksiatan? Tidak. Kemaksiatan tetap akan terjadi. Namun demikian peluangnya lebih kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberi kesempatan kepada manusia menciptakan suasana untuk berbuat baik jauh lebih mudah ketimbang orang berbuat yang salah atau berbuat maksiat. Kadang-kadang suasana Ramadan menciptakan orang yang pada awalnya ingin berbuat salah, berbuat maksiat, jadi dia bilang, waduh, bulan Ramadan ya, jadi nggak enak nih, dia bilang begitu. Atau kadang-kadang ada orang tidak berpuasa, ketika dia mau makan seenaknya sendiri pada saat puasa, dia bilang, wah, malu saya, dan sebagainya. Jadi situasi-situasi yang demikianlah yang menciptakan kepada kita bahwa sebetulnya membuka peluang, membuka kesempatan, membuka milieu atau lingkungan kita menjadi lebih baik. Demikianlah yang disebut dengan bahwa terbukalah pintu surga. Sementara setan terbelenggu. Terbelenggu di sini bukan berarti dia juga tidak bisa menggoda. Dia tetap bisa menggoda manusia, menggelincirkan manusia ke jalan yang tidak baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disinilah pentingnya untuk kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik lagi. Yang berikutnya, bulan suci Ramadan juga disebut sebagai bulan yang di dalamnya itu sebagai pendisiplinan diri. Bulan yang melatih kepada kita semua agar menjadi pribadi-pribadi yang disiplin, pribadi-pribadi yang tertib, pribadi-pribadi yang komitmen. Kita akan dibiasakan dengan kegiatan berbuka puasa, kita akan dibiasakan dengan sahur, kita akan dibiasakan dengan memanfaatkan setiap waktu untuk melaksanakan kegiatan sholat 5 waktu, ya. Dan itu semua adalah bagian-bagian dari disiplin. Oleh karena itu, dengan adanya bulan suci Ramadan ini, banyak keutamaan. Ya, sehingga saya katakan tadi di awal bahwa sebagai sebuah syahrut tarbiyah, sebagai bulan yang penuh dengan pendidikan, ya, maka insya Allah kita semua dididik secara kolektif. Dididik secara bersama-sama untuk taat, untuk tertib, untuk disiplin, dan untuk komitmen. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu banyak hal yang sebetulnya bisa kita dapatkan tentang keutamaan dari bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan tempat kita melatih diri kita pribadi-pribadi. Sebagai bulan pembersihan jiwa, yang insya Allah apabila kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Ghufir lahum ma taqaddam min dzanbi." Hadis ini mengatakan bahwa akan dihapuskan dosa-dosanya. Bersungguh-sungguhlah dalam bulan suci Ramadan. Gunakanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus mendapatkan ampunan darinya. Mumpung di bulan suci Ramadan, kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan beristighfar, dengan bersungguh-sungguh memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu sekali lagi pesan saya, marilah jangan disia-siakan bulan suci Ramadan ini dan jangan dilewatkan begitu saja. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada situasi, dan mumpung kita diberi hidup, mumpung diberikan kesehatan. Dan kita juga berharap semoga wabah corona yang sekarang ini masih menimpa negeri kita atau bahkan dunia secara umum juga bisa dihilangkan. Boleh jadi dengan banyak istighfar di antara seluruh kaum muslimin yang ada, maka dikatakan Ramadan datang, maka insya Allah kita yakin corona pun akan hilang. Oleh karena itu demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kultum yang ringan ini, yang singkat ini bisa mengingatkan untuk pribadi saya dan juga masyarakat sekalian. Mari bersama-sama menghidupkan bulan suci Ramadan. Mari kita berbahagia dan bergembira. Ahlan wa sahlan Ramadan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.